Joko Widodo mengingatkan kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan agar dapat menjamin kebebasan beragama dan beribadah, utamanya bagi kaum minoritas. Presiden mengatakan hal tersebut dijamin konstitusi dan jangan sampai kalah dengan kesepakatan atau kepentingan tertentu. Kemudian, ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu. Pertama tentu sudah banyak perkembangan ya, karena kalau dilihat luasannya juga, kemudian pohon-pohon yang dulu nggak ada sekarang udah tinggi-tinggi, kemudian jalanan yang teratur, dan kondisi itu kalau fisik. Tapi yang saya senang adalah pemikiran, karena waktu bertemu dengan Pak Panji Gumilang, pemikirannya kan melampaui zamannya. Orang boleh setuju, boleh tidak. Iya, bagaimana dulu ya, yang namanya pesantren yang saya waktu datang 23 tahun yang lalu itu tidak sebagaimana yang kita tahu atau digambarkan orang tentang pesantren yang tradisional ya. Karena waktu itu aku diajak, aku lupa di mana, tapi tempat anak-anak laundry. Laundrynya udah modern sedemikian rupa, terus bagaimana kedisiplinannya jadi aku melihat sesuatu yang di luar bayanganku tentang pesantren. Nah, ini mengubah image pesantren menjadi sesuatu yang modern ya. Ada pondok-pondok pesantren yang menyebutkan pondok pesantren modern, tapi aku nggak pernah lihat secara fisik di sana. Tapi aku melihat apa yang ada di Al Zaitun. Jadi menurut aku itu visi yang melampaui zamannya, pemikiran-pemikiran yang terbuka. Orang boleh setuju, boleh tidak ya. Tapi kalau aku melihat pemikiran-pemikiran yang terbuka dari Pak Panji Gumilang inilah yang mungkin
membuat perubahan yang terjadi di Al Zaitun yang menurut aku lagi-lagi melampaui zamannya. Nah, aku juga punya tanda kutip binaan ya, pondok pesantren di mana aku melihat pesantren itu harus mandiri, karena pesantren di tempat aku ini pesantren yang relatif menampung anak-anak yang datang dari keluarga yang sangat sederhana, pesantren gratis, tapi mereka ingin mandiri juga. Nah, konsep mandiri ini menjadi penting kalau kita melihat yang ada di sini, karena nggak boleh lagi tangan di bawah terus-menerus. Karena ada yang kalau ditanya dari mana ini dana operasional, langsung nunjuk ke atas. Tapi peluang untuk mandiri itu padahal terbuka lebar dan sekaligus mengasah keterampilan anak-anak. Ya, keterampilan bercocok tanam, berkebun, keterampilan perbengkelan, keterampilan mengelola supermarket, keterampilan keuangan, literasi keuangan, itu harus ada. Nah, ini zaman yang seperti itu menuntut anak-anak keluaran pondok pesantren mengikuti zamannya. Itu yang aku lihat di sini kesanku. Yang muncul terus coba dan selalu muncul menjelang pemilu. Aneh, I don't know why. Aneh makanya. Ya, jadi kalau buat aku dengan segala hormat saya Panji, bukan saya mensyukuri saya Panji masuk, tapi paling tidak ini membuka jalan tentang apa sih Al Zaitun gitu loh. Ya kan? Karena ini yang aku nggak tahan itu adalah gini loh, kita tuh nggak boleh persekusi orang. Apalagi persekusi organisasi dan lembaga pendidikan. Al Zaitun, you like it or not, itu pesantren. Ya. Dan aku masuk ke sana, nanti gue cerita masuknya, tapi itu aku muter ke semua tempatnya. Jadi dulu aku bangga banget jadi alumni UI, kampus terhijau Indonesia. Lu main-main ke Al Zaitun, UI kagak ada apa-apanya. Oh iya, Bu. Tengah middle of the jungle. Kalau UI kan hutan buatan, ini jungle gitu. Nah, tapi bangunannya itu kayak Al Azhar. Aku ini kan bukan orang pesantren, tapi gue main banyak sama pesantren. Tiba-tiba aku ke Al Zaitun, gue nggak berasa di Indonesia, men. Itu pesantren serius banget, full AC, terus bangunan kokoh, Modern banget. very modern. Pagar aja nih, kalau gue bilang kalau dia pesantren kecil, nggak mungkin. Itu indah banget, pagarnya aja indah, kayak di Mesir apa di mana ya. Pokoknya ornamennya tuh indah banget.